Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mengagungkan kemuliaan nama Tuhan. Kita menaikkan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 bait 1, Hai puji namanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan mendengarkan hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dalam doa yang demikian. Bapa yang di surga, Bapa kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dan perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun di sekitar sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami.
Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambilkan dari surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Yang demikianlah sabda Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, kita menerima petunjuk hidup baru yang dibacakan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, yang demikianlah sabda Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita telah menerima sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaikkan nyanyian kesanggupan, jemaat diundang untuk berdiri, kita memujikan Kidung Jemaat nomor 361 bait 1, "Di salibmu ku sujud." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklese. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami dapat mengadakan kebaktian. Kami meminta ya Tuhan campur tangan-Mu, sehingga kebaktian saat ini dapat berlangsung dengan baik sampai akhirnya nanti. Adapun di dalam kebaktian ini, Engkau memberikan kami waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu dengan baik, dan Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk kami yang memberitakan firman Tuhan, berikan kami kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga tugas pelayanan ini dapat kami lakukan dengan lancar, dan apapun yang kami sampaikan, semuanya surut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, bersabdalah atas kami semuanya, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Inilah yang menjadi doa kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang,
"Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ada pertanyaan untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pertanyaan ini berdasarkan bacaan yang sudah kita terima di minggu ini. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Pengakuan yang benar akan mempengaruhi perlakuan yang benar juga. Contohnya, ada seorang ibu yang sudah tua. Dia tinggal sendirian. Anaknya bekerja di luar negeri. Anaknya yang bekerja di luar negeri itu setiap bulan selalu mengirim wesel untuk ibunya yang sudah tua. Ketika ibu itu menerima wesel dari anaknya, dia langsung membuang wesel itu ke tempat sampah. Lama-lama kondisi ibu yang sudah tua ini semakin memburuk. Dia sakit. Dan ketika ada tetangga yang menjenguk, ibu ini bercerita kalau anaknya itu tidak peduli. Dia mengutuki anaknya. Karena anaknya justru mengirim setiap bulan itu hanya kertas yang tidak bisa dipakai. Kemudian tetangga itu melihat ada tempat sampah di rumah ibu itu, dan di tempat sampah itu setelah diteliti, tetangga itu menyadari kalau itu adalah wesel. Kemudian kepada ibu itu, tetangga tersebut mengatakan, "Ibu, ini adalah uang. Kenapa ibu buang di tempat sampah? Ini wesel yang dikirim anak ibu setiap bulan." Kemudian ibu itu menjadi sadar dan diantarkan oleh tetangganya ke bank untuk mencairkan wesel itu. Dan akhirnya melalui peristiwa ini, ibu itu menjadi paham kalau yang selama ini dikirim oleh anaknya yang ada di luar negeri adalah uang. Sehingga ketika menerima kiriman wesel selanjutnya dari anaknya, ibu itu menyimpannya di lemari, dan ini dijaga betul. Siapa tahu nanti kalau memang membutuhkan bisa dicairkan ke bank. Belajar dari cerita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pengenalan yang benar akan menghasilkan
perlakuan yang benar juga. Ibu tadi tidak mengenal kalau kertas yang dikirim oleh anaknya itu bisa dicairkan menjadi uang. Sehingga diperlakukan juga dengan tidak benar, dibuang ke tempat sampah. Tetapi setelah tahu kalau kertas yang dikirim anaknya itu adalah wesel, bisa dicairkan ke bank menjadi uang, dia kemudian menyimpannya di lemari, diperlakukan dengan benar. Yesus ketika datang ke dunia, bagaimana respon orang banyak? Yesus yang sudah melakukan karya yang luar biasa, melakukan mujizat di beberapa kota. Ternyata itu tidak serta-merta membuat orang mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut orang banyak, siapakah aku ini?" Apa yang menjadi jawaban para murid? "Engkau adalah imam, engkau adalah nabi, engkau sama seperti Yohanes Pembaptis." Orang banyak itu tidak mengenal dengan baik siapa Yesus itu sebenarnya, sehingga menganggap Yesus adalah manusia biasa yang dipakai oleh Allah. Dan akhirnya perlakuan mereka, ada yang bisa menerima Yesus, tapi juga ada yang menolak Yesus. Sehingga Yesus bertanya kepada para murid, "Kalau orang banyak itu tidak mengenal aku, menurut kalian siapakah aku ini?" Dan akhirnya ada jawaban dari Simon Petrus yang mengaku bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini pengakuan Simon Petrus. Ketika ada dialog ini, Yesus dan para murid berada di kota Kaisarea Filipi, di mana wilayah ini adalah wilayah jajahan Romawi, yang saat itu yang menjadi kepala daerah adalah Herodes Antipas. Di kota Kaisarea Filipi, tempat Yesus berdialog dengan para murid, itu ada kuil yang megah, tempat penyembahan Baal dari orang Romawi. Ada juga tempat penyembahan dewa Pan, dewa agungnya orang Romawi. Di kota Kaisarea Filipi juga ada gua yang indah, yang di bawahnya itu mengalir sungai Yordan. Jadi pemandangannya memang bagus sekali. Dan di situ juga dibangun tempat penyembahan yang agung sebagai lambang keilahian Romawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa membayangkan perbandingan yang seperti itulah yang diperhadapkan oleh Yesus kepada para murid. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kalian, aku ini siapa?" Ada maksud dan tujuan Yesus menginginkan para murid itu sadar bahwa Yesus itu lebih agung. Yesus itu lebih mulia. Dia yang layak disembah. Dan akhirnya pengakuan Simon Petrus membuktikan kalau para murid mengakui engkau adalah Mesias. Mesias dari bahasa Ibrani berasal dari kata Mesyah. Kalau dari bahasa Yunani berasal dari kata Kristos. Artinya yang dilantik. Kalau dalam perjanjian lama seorang pemimpin dilantik caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ada yang mengurapi dengan minyak. Ketika Yesus dilantik,
Dia tidak hanya diurapi oleh minyak sebagai simbol pelantikan. Yesus yang adalah Mesias dilantik oleh Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga dari sini kita akhirnya mendapatkan keterangan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah yang dilantik. Yesus adalah Mesias. Sehingga pertanyaan di awal tadi, kita sudah mendapat jawabannya. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah Mesias. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia yang diurapi, dia yang dilantik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan pengakuan, kita mendapati kalau kita mengaku Yesus adalah Allah sendiri, Yesus adalah Mesias, pengakuan kita mendatangkan keselamatan. Ini dialami sendiri oleh Simon Petrus. Pengakuan Simon Petrus mendatangkan keselamatan dalam hidupnya. Karena Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengeluarkan pengakuan itu, tetapi yang menyatakannya melalui kamu adalah Allah Bapa sendiri. Artinya kuasa Allah yang menyelamatkan dialami sendiri oleh Simon Petrus. Sehingga kemudian Simon Petrus diberikan tanggung jawab yang besar. Bahwa dia menjadi dasar berdirinya gereja. Dia menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Yang diikat di bumi pasti akan diikat di surga. Dan sebaliknya, yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Simon Petrus mempunyai identitas baru, yaitu sebagai batu karang yang teguh. Keselamatan Tuhan nyata atas dia. Semua ini karena pengakuan Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya situasi yang tidak mengenakan. Para murid saat itu pun juga demikian. Mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit. Tetapi karena kuasa Allah, para murid tetap dapat menjalankan apa yang menjadi pelayanannya. Sehingga pengakuan para murid benar-benar mewujud dalam tindakan yang nyata. Dan inilah yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita di minggu ini. Kalau kita juga mengaku Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias, mari kita wujudkan juga dalam tindakan yang nyata. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Memang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kehidupan kita. Situasinya tidak melulu berkaitan dengan sukacita. Ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan. Tetapi Tuhan berjanji kepada setiap dari kita yang mau setia mengikut Dia, bahwa Tuhan pasti selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. Berhadapan dengan situasi saat ini, kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita percaya
Tuhan Yesus pasti akan selalu melindungi dan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya seluruh bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat mohon untuk duduk kembali. Jemaat, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, doa kami layankan. Ya Tuhan Allah kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memanggil setiap dari kami, untuk kami tetap mengaku bahwa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati. Pengakuan kami juga harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yaitu kami harus setia memikul salib, setia hidup sebagai saksi Kristus. Memang situasi yang kami alami terkadang sulit dan kondisinya bisa membuat kami menyerah. Tetapi kami percaya Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menuntun kami, sehingga kami tetap boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kondisinya membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Untuk yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang mempunyai masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang kondisinya tertekan, Tuhan berikan kelegaan. Yang mau mundur dari persekutuan dan peribadatan, ya Tuhan Engkau tarik kembali dengan kasih-Mu, sehingga saudara kami ini dapat kembali bersekutu dengan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-Mu di GKJ Mbibis Luhur Surakarta. Berkatilah setiap pelayanan yang ada, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Masih dalam suasana kemerdekaan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan yang memampukan pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dan perdamaian ada di bumi pertiwi ini. Kami juga berdoa untuk kota Surakarta yang dalam kondisi mempersiapkan adanya pilkada. Tuhan, Engkau yang melindungi kota Solo ini, sehingga tetap aman dan kondusif situasinya. Semua wong Solo dapat merasakan hidup yang penuh dengan kenyamanan dan kesejahteraan. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36 sampai pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan kelimpahan kami. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu kembali dengan membawa persembahan kami. Inilah Tuhan wujud sukacita dan ucap syukur kami atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati dan menguduskan persembahan kami, sehingga Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati para hamba-Mu yang terlibat di dalam pengelolaan persembahan ini. Tuhan senantiasa memberkati, sehingga segala sesuatunya boleh ditata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadikan pelaku-pelaku firman-Mu, hidup yang menyenangkan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih Tuhan juga menguatkan kami di saat kami masih menghadapi pandemi ini. Berkat Tuhan kami minta, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 426 bait 1. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena belajar di remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Jemaat, ibadah saat ini telah usai. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin.